Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik, baik lagi di Kebaktian Anak Online bersama saya, Kak Jason, Dengan saya, Pak Yuda. Nah, gimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan suatu lagu pujian, Adalah Sukacita di Hatiku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, langkah lebih baiknya jika kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Yuda. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini walaupun secara langsung. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami agar kami dapat mengerti isi firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu Kita Berikan. Pagi adik-adik, kita jumpa lagi adik-adik di acara sekolah minggu.
Nah, hari ini Kak Thomas akan membawakan sebuah kisah tentang Musa, adik-adik, yang diambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, kalau di rumah punya Alkitab, yuk kita sama-sama baca Alkitabnya bersama-sama. Mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu. Pimpin kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Bunyinya, judulnya Pengutusan Musa. Siap ya adik-adik? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengatakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Artinya tidak pandai bicara. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Adik-adik, kalau adik-adik memperhatikan, Musa pada waktu dia lahir, harusnya dia sudah dibunuh oleh tentara Mesir. Tapi Tuhan menyelamatkan sehingga ia ditaruh di dalam sebuah kotak, lalu dibawa ke Sungai Nil dan dia ditemukan oleh putri Firaun. Sehingga ia malah diangkat anak oleh putri Firaun. Dan dia selama 40 tahun dia ada di istana Raja Mesir. Dan setelah itu karena dia membela bangsa Israel yang sedang diperbudak oleh orang Israel, akhirnya dia membunuh salah satu orang Mesir sehingga dia harus lari ke tanah Median. Di sana ia menjadi gembala sapi dan ternak-ternak kambing dan domba di tanah Median. Nah, setelah dia berumur 80 tahun, Tuhan memanggil lagi Musa sekali lagi melalui satu semak belukar yang bernyala-nyala tapi tidak terbakar. Di sanalah Tuhan memanggil Musa untuk menjadi hambanya. Seperti yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan tadi. Nah, adik-adik, Musa mengatakan, aku tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin aku bisa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel? Lalu Tuhan memanggil Harun untuk menjadi juru bicara buat membantu Musa
menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, akhirnya setelah bangsa Israel diberikan firman Tuhan, mereka kembali bersemangat bahwa Tuhan akan menolong mereka. Lalu Musa pergi kepada Raja Firaun. Tapi Raja Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah, sehingga akhirnya bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, Tuhan punya rencana dalam hidup semua manusia. Dan Tuhan mau memanggil semua orang untuk menjadi alatnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, di zaman modern seperti sekarang ini juga ada salah satu contoh kehidupan yang dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu dikenal dengan nama Dr. Lee. Kita lihat dulu cuplikan kehidupan Dr. Lee yang akan disampaikan melalui video ini. Nama saya Dr. Lee Augustinus Darmawan. Saya adalah ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Saya adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Anda lebih mengenalnya sebagai Dr. Share. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November 2019, genap berusia 10 tahun. Saya pengen menjadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan diare 30-40 kali sehari. Kami keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan pengobatan yang adekuat untuk dia. Akhirnya adik saya harus menegang nyawa di pangkuan ibu. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan berlindangan air mata. Dan saya saat itu berjanji kepada diri saya, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Untuk bikin rumah sakit apung ini, idenya muncul di tahun 2009 ketika saya mengoperasi seorang anak ini. Di K saya operasinya. Anak datang dari Somlaki dengan usus terjepit. Perjalanan dari Somlaki ke Pulau K itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan kepandaian dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Saya terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana, singkatnya sebuah rumah sakit. Untuk membawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu, kita butuhkan alat angkut. Mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan, kamu gila katanya. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya singkirkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga. Yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, mengubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Pada tanggal 16 Maret 2013, kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah kapal di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak, menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Ini adalah pengorbanan keluarga yang kadang-kadang dilupakan orang. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya
Kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, tidak mungkin akan terjadi proyek yang begini, yang membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Ini adalah rumah sakit, dan dengan demikian juga segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi kami ada kamar bedah 2 buah, kami ada laboratorium, kami ada X-ray, ruang perawatan 40 tempat tidur, ruang perawatan baby juga, ya. Jadi semuanya komplit lah. Yang paling saya ingat adalah pelayaran perdana kami ke Ketapang di Kalimantan Barat. Di sana saya ketemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun. Anaknya menderita sebuah penyakit yang jarang, tumor pembuluh darah di lehernya yang sebelah kiri. Dan kalau itu dibiarkan bisa berakibat kematian. Operasi di samping ongkosnya tinggi, banyak yang tidak berhasil. Orang tuanya ketika mendengar kami datang dari Jakarta dan melakukan pembedahan di atas kapal, mereka datang ke kapal, menyerahkan anaknya ke kami dengan kata-kata yang sangat menggerakkan hati saya. Dokter, anak kami harus dioperasi dan kemungkinan tidak berhasilnya besar. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Kami berterima kasih yang dokter tidak memungut biaya sama sekali. Dan kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, anak diserahkan kepada orang tuanya. Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka, rasa haru mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka, merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita manusia. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Saya harus akui operasi pembuluh darah yang besar seperti itu bukanlah suatu pekerjaan enteng. Tapi dengan bantuan Tuhan, operasi berhasil dengan baik dan anak ini hidup dan punya harapan hidup sama seperti anak-anak yang sebaya dia. Sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak pulau-pulau yang belum terjelajahi, tidak mungkin dijelajahi oleh kami dengan kekuatan yang minim ini. Kita membutuhkan mungkin 100 kapal ya secara keseluruhan. Dan saya harap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah hadir, Dr. Share tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Adik-adik, dari kisah Dr. Lee kita lihat sejak kecil Dr. Lee adalah dari keluarga miskin. Tapi Tuhan panggil dia sehingga dia melihat saudaranya yang mati karena tidak sakit, karena tidak diobati. Akhirnya Tuhan tanamkan dalam hatinya untuk bisa menjadi dokter. Lalu dia sekolah meskipun dia miskin. Dia bisa sekolah yang baik, dia bisa pergi ke Jerman untuk sekolah dokter di sana. Semua biayanya Tuhan yang mencukupi. Sehingga Dr. Lee bisa kembali ke Indonesia. Dan dia kembali ke Indonesia, dia ingin mengobati orang-orang di pulau-pulau Indonesia yang begitu banyak pulaunya. Dan Tuhan memberikan Dr. Lee untuk bisa memasukkan semua peralatan operasinya dan lain-lain dalam sebuah kapal. Sehingga dia bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh. Di sana nama Tuhan dimuliakan melalui pengobatan Dr. Lee yang sudah kita lihat. Nah, adik-adik, kita akan buka Yohanes 3 ayat 34. Di sana dikatakan apa ya adik-adik? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau Tuhan akan panggil kalian juga untuk menjadi alatnya, Tuhan akan melengkapi adik-adik untuk boleh belajar dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh peka akan panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan pakai persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan sebuah pujian Allah yang terbaik. Nah, adik-adik, kebaktian anak online hari ini telah selesai. Sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami hari ini, dan juga firman yang telah diceritakan oleh Guru Sekolah Minggu. Semoga firman ini kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, kebaktian anak online pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kebaktian anak online minggu depan. Dan jangan lupa adik-adik untuk melakukan 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye.